Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai materi bab 6 yang berjudul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Baik anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai bab 6 yang berjudul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Kita mulai dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, membacakan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. 2. Mengartikan secara mufradat atau perkata dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. 3. Menerjemahkan secara keseluruhan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. 4. Menjelaskan makna atau isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. 5. Menunjukkan semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian kita masuk ke Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Mari membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Kemudian di sini kita akan mengartikan secara perkata dan per ayat dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ibu bacakan lafalnya, kemudian ibu artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara, wahai golongan, al-zinni wal insi, jin dan manusia. Inistata'tum, jika kalian sanggup, angtang pudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru. Samawati wal ar, langit dan bumi. Fangpuzu, maka tembuslah. La tangpuzuna, kalian tidak akan menembusnya. Illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjemahan ayatnya. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah,
Mari kita membaca Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Kemudian kita artikan secara perkata dan per ayat dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tapassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, di dalam majelis, papsahu, maka berlapang-lapanglah, suju, berdirilah kalian, fangsuju, maka berdirilah, yarfa'illahu, Allah mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabir, Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti. Terjemah ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Berikutnya, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai menuntut ilmu. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Mengenai pentingnya ilmu pengetahuan, Imam Syafi'i pun dalam kitab diwannya menegaskan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Berikutnya kita masuk ke isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Hebat bukan? Nah, dari sinilah Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Mengapa? Karena manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Nah, akal inilah harus terus kita asah dan kita berdayakan, yaitu dengan cara belajar dan terus berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan juga wawasan yang baru. Dengan berkarya, manusia dapat menjalankan hidup yang lebih baik. Kemudian, isi kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang berilmu dan orang yang beriman itu akan Allah angkat derajatnya. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan Allah angkat derajatnya? Sudah tentu
orang yang beriman dan berilmu akan dihormati oleh orang lain dan diberi kepercayaan untuk mengendalikan dan mengelola apa saja. Ini artinya tingkat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah di dalam majelis. Nah, majelis di sini adalah tempat mencari ilmu, yakni jika kita berada di tempat menuntut ilmu, baik di kelas, ataupun di masjid, atau di majelis taklim, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Namun, perlu diingat bahwa beriman dan berilmu itu harus seimbang. Karena orang yang beriman tetapi tidak berilmu itu akan lemah. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi ia tidak beriman, ia akan tersesat. Karena bisa jadi ilmu yang dimilikinya itu tidak untuk kebaikan sesama. Kemudian berikutnya di sini menunjukkan semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus terus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, rendah hati atas kesuksesan yang diraih, dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Makanya kita harus terus bersemangat dalam mencari ilmu. Kemudian semangat menuntut ilmu dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan dan semangat dalam belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Sedang mendatangi guru. Kita harus senang dalam mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Nah, masih ada saja yang bertanya, Bu, siapakah yang menciptakan ilmu itu? Yang menciptakan ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Yang artinya Maha mengetahui atau Maha berilmu. Jadi anak-anak sekalian, jika kita ingin memiliki ilmu, ingin bisa sesuatu itu, mintalah langsung kepada Allah. Berdoalah langsung kepadanya, supaya Allah memberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Karena Allah pemilik segala ilmu pengetahuan. Dan tidak hanya itu, kita juga di samping terus belajar, kita meminta dan berdoa kepada Allah. Dan disertakan dengan tawakal. Insya Allah kita akan sukses. Nah, dari Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu doakan semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.